Di pedalaman sebuah wilayah yang jarang disebut dalam peta, terdapat desa sunyi bernama Desa Waringinsari, tempat segala cerita lama tidak pernah benar-benar hilang. Di desa itu berdiri sebuah pesantren kuno bernama Pesantren Nurul Wadi, yang sudah ditutup selama 4 dekade setelah peristiwa misterius yang dikenal sebagai azan tengah malam. Seluruh santri hilang tanpa jejak. Tidak ditemukan mayat, tidak ditemukan pelarian, hanya suara-suara yang masih bergema hingga kini. Cerita ini mengikuti seorang pemuda bernama Raka Dirgantara, yang datang ke desa terpencil itu untuk mencari kakaknya, Aksal Dirgantara, yang hilang 3 bulan lalu. Dengan bantuan seorang gadis desa bernama Nadra, Halimah dan pendamping rombongan bernama Ustaz Razon, Raka harus menghadapi kenyataan bahwa di desa Waringinsari, suara bukan sekadar gema. Kini, cerita dimulai. Senja hampir padam ketika Raka Dirgantara menginjakan kaki di desa Waringinsari. Langit berwarna jingga kelabu, seolah menandai bahwa waktu maghrib akan turun sebentar lagi. Udara desa terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, seperti menyembunyikan sesuatu di balik keheningan. Raka berhenti di bawah gapura kayu yang sudah lapuk. Ia memandang sekeliling sambil menelan kecemasan yang telah ia bawa dari kota. Tujuannya hanya satu, menemukan kakaknya, Aksal, yang hilang saat meneliti pesantren tua Nurul Wadi. Raka, suara lembut seorang perempuan membuatnya menoleh. Seorang gadis berkudung krem berdiri di dekat pagar bambu. Nadra Halimah, gadis desa yang pernah menghubunginya melalui pesan singkat. Wajahnya kalem, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tidak ia ucapkan. "Kamu datang terlambat," kata Nadra lirih. Di desa ini, maghrib waktu yang tidak baik untuk memulai apapun. Belum sempat Raka bertanya, seorang pria muda berpeci muncul dari jalan setapak. Napasnya sedikit terengah. Ustadz Razon, pendamping penelitian yang menunggu Raka sejak pagi. "Ayo, kita harus cepat menemui Kiai Al-Faruq. Beliau satu-satunya yang bisa memberi izin masuk pesantren." Mereka berjalan menyusuri desa yang terasa tua dan letih. Di beberapa sudut jalan, Raka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Bayangan tinggi berdiri diam di kejauhan, namun menghilang saat ia menatapnya lebih lama. Rumah Kiai Al-Faruq berada di ujung desa, besar namun remang, seolah waktu berhenti di sana. Sang Kiai menyambut mereka dengan wajah keriput yang teduh, namun dipenuhi kecemasan. "Jadi kau, Raka Dirgantara?" Suaranya rendah, tapi jelas. "Kau datang mencari Aksal ya?" Raka mengangguk. Kiai Al-Faruq menutup mata sejenak, seolah menimbang sesuatu. "Kau harus tahu, banyak yang masuk ke Nurul Wadi dengan niat baik, tetapi tidak semua kembali." Ia meraih tasbihnya, jemarinya bergetar. "Ingat baik-baik, jika kau mendengar azan selain subuh, jangan menjawabnya. Itu bukan panggilan untuk manusia." Belum sempat Raka merespons, suara azan berkumandang. Bukan dari masjid desa, bukan dari pengeras suara manapun. Suara itu datang dari arah pesantren Nurul Wadi yang seharusnya kosong dan terkunci selama 40 tahun. Waktu menunjukkan belum maghrib. Suara itu terdengar berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan seseorang yang sudah lama tidak bernapas dengan utuh. Nadra menutup mulutnya, gemetar. Ustadz Razon melangkah mundur ketakutan. Kiai Al-Faruq berdiri tiba-tiba, masuk ke dalam sekarang juga. Namun, sebelum pintu dapat ditutup, Raka mendengar sesuatu yang membekukan darahnya. Suara itu menyusul dari luar jendela, pelan, retak, sangat familiar. "Raka, Raka Dirgantara." Itu suara Aksal. Dan dari balik kaca, siluet seseorang tampak berdiri memanggil namanya. Pagi di desa Waringinsari selalu tampak lebih pucat daripada desa lain. Cahaya matahari seperti tersaring kabut tipis, membuat semua benda terlihat kusam dan tua. Raka Dirgantara bangun dengan kepala berat. Bayangan malam tadi azan yang tidak wajar, siluet memanggil namanya masih melekat di ingatan. Raka memandang jendela kamar tamu rumah Kiai Al-Faruq. Kaca itu sempat menunjukkan sosok seperti kakaknya. Sekarang hanya pantulan dirinya sendiri yang tampak gelisah. Nadra mengetuk pintu perlahan. "Sarapan sudah siap," ucapnya. Suaranya berusaha terdengar biasa, tapi ada getar halus
yang tidak bisa disembunyikan. Ustadz Razon menunggu di ruang depan dengan wajah tegang. Kiai bilang, kita boleh melihat pesantren hari ini, tapi hanya sampai zuhur. Setelah itu, daerah itu tidak aman. Raka mengangguk. Kalau kita tidak mulai hari ini, aku tidak akan pernah menemukan Aksal. Kiai Al-Faruq berjalan keluar sambil membawa tongkat kayu. Pandangannya terpaku pada Raka. Dengarkan baik-baik, katanya. Kalian boleh masuk ke halaman pesantren, tapi jangan dekati masjid, apalagi masuk. Dan ingat, aturan yang paling penting, jangan menoleh kalau ada panggilan memakai nama kalian. Raka mencatat semuanya dalam pikirannya. Ada bagian dari dirinya yang ingin bertanya lebih jauh, tetapi tatapan Kiai membuatnya mengurungkan niat. Ada beban di balik mata tua itu. Beban dari masa lalu yang tidak ingin ia buka kembali. Menuju pesantren Nurul Wadi. Gerbang pesantren berada di sisi timur desa. Diselimuti pepohonan besar yang seolah sengaja tumbuh menutupi bangunan tua itu dari dunia luar. Raka memperhatikan gembok besar yang menggantung di gerbang. Besi itu berkarat, tapi masih kokoh. Atau seharusnya begitu. Kiai Al-Faruq berhenti mendadak. Wajahnya memucat. Kenapa, Kiai? Tanya Ustaz Razon. Panik. Kiai menunjuk gerbang itu. Gemboknya terbuka. Raka mendekat. Memang benar gembok berkarat itu tergeletak di tanah. Bukan patah. Bukan dirusak. Seolah seseorang membuka kuncinya dari dalam. Nadra menelan ludah. Tidak mungkin. Kiai sendiri yang menguncinya semalam. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Udara sekitar gerbang terasa lebih dingin daripada udara desa. Masuklah, kata Kiai Al-Faruq dengan suara rendah. Tapi, hati-hati, jika gerbang terbuka sendiri, berarti mereka tahu kalian akan datang di dalam halaman pesantren. Saat kaki Raka menginjak halaman pesantren, ia merasa seolah melangkah ke dunia lain. Rumput liar tumbuh tinggi. Dinding bangunan retak seperti bekas cakar. Dan udara di sana terasa berat, bukan panas, bukan dingin, hanya berat. Nadra menggenggam tas kecilnya, berusaha tetap dekat dengan Raka. Tempat ini seperti masih hidup, gumamnya. Ustadz Razon menunjuk bangunan aula. Dari luar terlihat tua sekali, tapi dinding bagian dalam seperti pernah dibersihkan belum lama ini. Raka memandangi bangunan itu. Benar, aula terlihat seperti baru dipakai. Meski tidak ada murid selama 40 tahun, lalu sebuah suara lirih terdengar dari arah bangunan barat. Seperti suara halaman buku yang dibalik. Kemudian suara kursi diseret. Ada orang? Ada orang? Tanya Raka spontan. Kiai Al-Faruq menatapnya tajam. Tidak ada manusia yang tinggal di sini sejak insiden itu. Suara itu berhenti, lalu terdengar langkah kaki. Lambat, berat, seolah sesuatu menyeret bayangannya sendiri. Langkah itu datang dari arah asrama barat, tempat pertama yang ingin Raka selidiki, karena catatan kakaknya menyebut tempat itu paling aktif dini hari. Ketika mereka semua bersiap melangkah ke arah bangunan itu, prak, pintu asrama barat menutup sendiri dengan keras. Debu berjatuhan. Nadra memekik pelan. Ustaz Razon mundur 2 langkah. Wajah pucat pasi. Namun pintu itu kemudian perlahan membuka kembali. Sendirinya mengeluarkan suara lirih, seolah memanggil. Kri, 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 seakan mengundang mereka untuk masuk. Raka merasa jantungnya berdegup keras. Di dalam sana, apa yang menunggu? Kiai Al-Faruq menatap pintu yang terbuka itu dengan sorot mata penuh ketakutan lama. Bukan apa Raka, katanya, tapi siapa? Pintu asrama barat dibiarkan terbuka, menganga seperti mulut tua yang menunggu untuk menelan siapapun yang berani masuk. Angin yang keluar dari dalam tidak terasa seperti angin biasa, lebih dingin, lebih pekat, seolah pernah melewati sesuatu yang tidak lagi hidup. Raka berdiri paling depan. Meski napasnya berat, matanya tetap terfokus pada pintu itu. Jika Aksal pernah masuk ke pesantren ini, maka tempat pertama yang harus ia periksa adalah asrama barat, bangunan terakhir yang disebut dalam catatan kakaknya. Raka, kau yakin ingin masuk? Tanya Nadra lirih. Gadis itu memegang tangannya. Bukan untuk mencari perlindungan, tapi untuk menghentikan Raka
Jika ia bertindak ceroboh, Raka mengangguk. Kita harus melakukannya. Kalau tidak, semua ini sia-sia. Ustadz Rezon menelan ludah. Tangannya gemetar memegang senter. Baik, tapi kita tidak boleh berpisah. Tidak peduli apapun yang kita dengar. Betul, tambah Kiai Al-Faruq. Tempat ini suka meminjam suara manusia. Kata meminjam bergema lama di kepala Raka. Begitu mereka masuk, aroma pengap bercampur debu menyerang hidung. Dindingnya dipenuhi bekas coretan lama, ayat-ayat pendek. Nama-nama santri, tanda hitam seperti bekas telapak tangan. Nadra menyalakan lampu kecil. Cahaya itu menari-nari di antara kasur berkarat dan lemari kayu setengah reot. Tidak mungkin, Ustaz Razon berbisik. Bangunan ini terlihat seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Tapi ada jejak kaki baru. Raka menunduk. Benar. Jejak kaki kecil dan besar saling tumpang, tindih di lantai berdebu. Sebagian mengarah ke lorong belakang. Kak Aksal, gumam Raka pelan. Namun sebelum ia melangkah mengikuti jejak itu, suara dari dalam ruangan sebelah kiri memecah keheningan. Assalamualaikum. Suara itu lembut, normal, seperti suara pria dewasa yang sopan. Nadra spontan menjawab, "Waalaikum." Kiai Al-Faruq menepuk bahunya keras. "Jangan!" Nadra terhenti. Wajahnya memucat. Suara itu tidak datang dari manusia, kata Kiai rendah. Mereka meniru salam. Mereka ingin melihat siapa yang menjawab. Raka merasakan punggungnya dingin. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih berat. Asa'a, laka'ai, ku'um. Suaranya retak, seperti pita suara yang rusak. Ustadz Razon menahan napas. "Kiai, itu suara dari ruang musala kecil. Aku tahu, dan itu sebabnya kita tidak masuk ke sana." Raka memimpin langkah ke lorong belakang, mengikuti jejak kaki yang lebih jelas. Meski bangunan tua itu tidak berpenghuni, lorongnya terasa seperti tempat seseorang baru saja lewat beberapa menit lalu. Saat mereka melewati kamar bernomor 7, Raka berhenti. Ada sesuatu yang menariknya ke sana. "Kenapa berhenti?" tanya Nadra. Raka menunjuk pintu kamar. Catatan Aksal. Kamar terakhir yang ia sebut adalah kamar nomor 7. Ustaz Razon pucat. Itu kamar tempat 2 santri hilang sebelum pesantren ditutup. Kamar itu samar-samar bergetar, seolah ada langkah kaki di dalam. Pelan, berulang, tidak beraturan. Tap, tap, tap. Raka menelan napas. "Aku harus lihat." "Kita lihat Soma Syuma," kata Nadra, menggenggam tangannya lebih erat. Kiai Al-Faruq menghela napas panjang, lalu membuka pintu kamar nomor ke-7. Pintu itu menjerit keras, seperti menolak untuk dibuka. Cahaya senter masuk terlebih dahulu. Ruangannya tampak normal jika normal berarti lemari pecah, jendela retak, dan dinding yang dipenuhi tulisan semacam pesan terakhir. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semua terdiam membeku. Di tengah kamar berdiri sebuah ranjang tua, dan di atas ranjang itu ada sesuatu yang duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang, kusut, berwarna gelap. Bahunya kecil seperti tubuh anak-anak, tapi punggungnya terlihat menjorok aneh. Tidak seperti tulang manusia normal. Nadra memegang dada, hampir menjerit. Ustaz Razon mundur. Wajahnya kosong ketakutan. Kiai Al-Faruq berbisik, "Jangan bergerak. Apapun yang terjadi, jangan panggil dia." Raka tidak bisa mengalihkan pandangannya. Makhluk itu bergerak pelan, kepalanya miring, seolah sedang mendengar mereka berdiri di belakangnya. Lalu, ia berbicara. Pelan, retak, sangat mengenal suara itu. Kak, kamu datang juga." Itu suara yang membuat Raka hampir roboh. Suara kakaknya Aksal Dirgantara. Dan makhluk itu mulai menoleh perlahan. Makhluk itu mulai menoleh. Gerakan yang seharusnya sederhana berubah menjadi pemandangan yang membuat perut Raka mual. Lehernya memutar lebih jauh dari batas anatomi manusia. Terdengar bunyi krek, 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 seperti kayu basah yang dipaksa dipatahkan. Rambut hitam kusutnya bergeser perlahan, memperlihatkan sebagian wajah kulit pucat, pipi cekung, namun garis rahangnya mirip dengan Aksal. Sangat mirip, terlalu mirip.
Nadra menggenggam lengannya makin erat. "Raka, jangan dekati dia," bisiknya hampir tak terdengar. Ustaz Rason berusaha membaca doa, namun suaranya patah-patah karena ketakutan. Kiai Al-Faruq menahan napas. Matanya tak berkedip. Makhluk itu kini hampir sepenuhnya menghadap mereka. Ketika rambutnya terjatuh dari wajah, Raka melihat sesuatu. Bukan wajah manusia, bukan wajah kakaknya. Wajah itu seperti kain tipis kulit yang digantungkan pada tulang yang salah bentuk. Mata kirinya cekung dalam, seperti ditarik seseorang dari dalam tengkorak. Sedangkan mata kanannya, mata itu mirip sekali dengan Aksal. "Tidak," Raka berbisik, "itu bukan dia, bukan kakakku." Makhluk itu tersenyum lebar, namun senyumnya tampak dipaksa, seperti otot-otot wajahnya baru belajar bergerak. "RKA, kenapa? Lama sekali." Suaranya serupa Aksal, tapi bukan. Ada retakan dalam setiap kata, seperti pita suaranya hancur lalu dijahit kembali. Raka tidak bisa bergerak. Bagian dari dirinya ingin maju, memeluk, menyentuh. Bagian lain berteriak bahwa itu bukan kakaknya. Kiai Al-Faruq perlahan menarik Raka ke belakang. "Jangan tatap matanya. Mereka suka mengambil bentuk apapun yang paling dekat dengan hati kita." Makhluk itu bergerak turun dari ranjang. Tangan kurusnya terjulur seperti ingin menyentuh Raka. Ustadz Razon mundur panik. "Kiai, apa yang dia mau?" "Dia ingin dikenali," jawab Kiai lirih. "Di tempat ini, sosok yang tidak lagi hidup lapar akan perhatian manusia." Raka hampir menangis. "Kalau begitu, Aksal di mana?" Makhluk itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya cepat sekali, seperti burung mematahkan leher mangsanya. "Aksal, di sini. Aku, Aksal." Nadra menutup mulutnya agar tidak menjerit. Makhluk itu kemudian mengangkat tangannya dan mulai mencakar lantai. Dengan kuku panjangnya, debu berterbangan. Dari suara gesekannya, jelas ia ingin menulis sesuatu. Raka memperhatikan dari balik Kiai. Meski tubuhnya gemetar hebat, makhluk itu menulis di lantai. "SAM panjang, AIS, Ubu, Hari." Nadra membaca tulisan itu sambil membeku. Maksudnya apa? Makhluk itu berhenti menulis, lalu melihat ke arah Raka. Mata kanannya mata yang mirip mata Aksal itu bergerak cepat, seperti ada seseorang lain di baliknya. "Jangan pulang, tinggal di sini sampai subuh." Saat makhluk itu berdiri, seluruh ruangan bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bangkit di bawah tanah. Kiai Al-Faruq berteriak, "Keluar sekarang, kamar ini tempat mereka berkumpul." Makhluk itu mengerang keras suara, nyaring yang terdengar seperti gabungan tangis anak kecil dan raungan hewan mati. Lampu senter berkedip-kedip, udara menjadi lebih dingin. Nadra menarik tangan Raka. "Raka, ayo!" Tapi sebelum mereka melangkah keluar, makhluk itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Dan untuk sesaat, sangat sesaat, mata itu benar-benar berubah. Bukan mata hantu, namun mata Aksal. Aksal yang sebenarnya. Dan ia berbisik dengan suara normal, "Raka, jangan percaya mereka. Aku." Tubuh makhluk itu tiba-tiba menegang keras, seperti ditarik sesuatu dari belakang, lalu terlempar ke arah sudut gelap ruangan, menghilang begitu saja. Raka menjerit, "Akahasa," namun sudut itu kosong, benar-benar kosong. Kiai Al-Faruq mendorong mereka keluar. "Jangan menoleh." Keluar dari asrama sekarang, suara langkah-langkah lain mulai bermunculan dari seluruh lorong. Langkah yang bukan milik manusia, langkah-langkah yang bergerak serempak, mendekat semakin cepat. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, sebuah suara memanggil dari belakang, lembut, teratur, begitu akrab. "Raka, adik kecilku." Raka membeku. Itu suara Aksal, suara nyata Aksal. Nadra memegang tangannya dengan gemetar. "Raka, jangan menoleh. Itu bukan dia." Raka menggertakkan gigi, tapi air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aksal." "Al," bisiknya, dan suara itu kembali memanggilnya, lebih dekat. "Raka, aku di sini." Raka mulai berpaling, namun Kiai Al-Faruq memegang kepalanya.
dan memaksanya menatap ke depan. Raka berlari keluar dari asrama barat bersama Nadra, Ustadz Rezon, dan Kiai Al-Faruq. Tepat ketika suara langkah-langkah itu semakin banyak dan semakin dekat. Suara mereka tidak seperti langkah manusia, lebih pendek, lebih cepat, seolah kaki-kaki kecil bergerak dalam jumlah besar dari berbagai arah. Begitu melewati ambang pintu asrama, Kiai Al-Faruq menutupnya keras dan mengunci dengan palang kayu tua yang berkarat. Dari balik pintu terdengar suara-suara yang menabrak kayu. Tidak keras, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar ada. Kadang terdengar suara kuku menggesek, kadang seperti suara benda berat diseret. Namun yang paling membuat darah Raka membeku adalah suara itu. Raka, telum. Telum, suara Aksal, atau sesuatu yang ingin terdengar seperti dia. Raka refleks melangkah kembali ke pintu. Aku harus... Kiai Al-Faruq menariknya keras. Berhenti, itu bukan kakakmu, itu... Suaranya, Raka membalas. Suaranya pecah, itu pinjaman, tegas. Kiai, mereka mengambil suara siapa pun yang pernah masuk ke sini. Bahkan, suara yang kau cintai. Nadra memegang lengan Raka. Matanya berkaca-kaca. Kau akan mati kalau kau menoleh. Kita semua sudah lihat caranya mereka meniru. Di balik pintu, suara itu berubah. Awalnya lembut, kemudian berubah serak, lalu berubah seperti suara anak kecil, lalu menjadi suara perempuan tua. Raaka. Buka pintu. Ketukan di pintu berhenti. Digantikan bisikan lain yang lebih dekat. Seolah tepat di belakang Raka. Raka. Di sini, Raka memejam mata kuat-kuat. Nadra menariknya menjauh dari pintu. Ustadz Rezon gemetar sambil membaca ayat kursi berkali-kali. Tempat ini tidak seharusnya kita masuki. Kiai, ini terlalu banyak. Kiai Al-Faruq tampak pucat, tapi matanya tetap tegas. Kita sudah masuk. Tak ada jalan kembali kecuali melalui kebenaran. Ada sesuatu yang diambil dari pesantren ini 40 tahun lalu. Dan sejak itu mereka tidak berhenti meniru, tidak berhenti memanggil. Raka menatap Kiai dengan napas terhuyung. Kiai, kakakku masih hidup? Kiai terdiam. Sebuah jeda panjang mengisi udara. Berat seperti batu menimpa dada. Aku tidak tahu, Raka, ucapnya akhirnya. Tapi aku tahu satu hal. Suara yang memanggilmu tadi bukan dia. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita cari dia. Sampai ketemu. Mereka berjalan kembali ke halaman utama. Matahari sudah condong ke barat. Waktu tidak berpihak pada mereka menjelang maghrib. Pesantren Nurul Wadi tidak boleh dijelajahi. Ustadz Rezon menunjuk bangunan besar di ujung utara. Itu aula pelajaran. Kita belum mengecek, katanya terbata. Kiai mengangguk. Aula itu menyimpan banyak arsip. Mungkin Aksal sempat menulis sesuatu di sana. Raka dan Nadra saling pandang, lalu mengikuti Kiai. Namun baru beberapa langkah, Raka mendengar suara lain. Bukan suara langkah, bukan suara makhluk-makhluk itu. Suara buku jatuh dari dalam aula. Raka langsung mempercepat langkah. Raka, jangan dulu, Nadra memanggil. Namun terlambat. Raka membuka pintu aula. Ruangan itu luas, dengan meja panjang dan papan tulis yang sudah mengelupas. Lemari arsip berada di bagian belakang ruangan. Pintunya terbuka lebar. Di tengah aula, ada sebuah buku bersampul coklat tua, terbuka di lantai. Halamannya bergerak-gerak, padahal tidak ada angin. Raka mendekatinya perlahan. Aksal, kau yang menjatuhkan ini. Saat ia membungkuk mengambil buku itu, halaman berhenti bergerak. Nadra dan Ustadz Rezon masuk menyusul. Kiai berdiri di pintu, mengawasi. Raka menatap tulisan tangan di halaman pertama. Tulisan itu jelas tulisan Aksal, rapi, tegas, dan kalimat yang tertulis membuatnya hampir berhenti bernapas. Jika aku hilang, jangan percaya suara apapun yang memanggil namamu. Raka membaca ulang. Kakak tahu, dia tahu. Mereka bisa meniru suara manusia. Nadra ikut melihat. Lanjutkan halamannya. Raka membalik ke halaman berikutnya. Namun sebelum ia sempat membaca, lampu aula berkedip keras. Klik, klik. Lalu gelap.
total. Nadra langsung memegang tangan Raka. Raka, dari kejauhan terdengar sesuatu. Langkah kaki banyak bergegas mendekat. Ustadz Rason berbisik ketakutan. Mereka masuk aula. Kiai Al-Faruq berdiri kaku di depan pintu. Tongkatnya bergetar di tangan. Suara langkah itu berhenti. Hening, kosong. Lalu, di tengah kegelapan, tepat di belakang Raka, sebuah suara berbisik pelan. Suara laki-laki muda, sangat dekat, sangat jelas. Raka, tolong aku. Raka memutar tubuh meski ia tahu ia tidak boleh menoleh. Aksal, suara itu menjawab, aku di sini. Nadra menahan napas. Kiai Al-Faruq memukul lantai dengan tongkatnya. Jangan eme-enoe. Mereka ada di dalam aula. Suara itu kini berubah. Masih menyerupai Aksal, tapi perlahan menjadi lebih serak, lebih berlubang, lebih patah. Seolah pita suaranya robek sedikit demi sedikit. Raka, aku di sisimu. Raka menggertakkan gigi, memejam mata, menahan air mata agar tidak jatuh. Aksal, kalau kau benar-benar di sini, beri aku tanda. Tanda yang hanya kita berdua tahu. Aula sunyi. Beberapa detik berlalu. Lalu makhluk itu menjawab. Tanda. Suara itu berubah datar. Lalu berubah rendah. Kemudian tinggi. Kemudian seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. Aksal tidak ada di sini. Raka hampir roboh. Dan dari sisi lain aula terdengar suara lain. Lebih pelan, lebih jauh, lebih lemah. Tapi suara itu benar-benar suara Aksal. Raka, jangan dengarkan mereka. Suara langkah-langkah itu mendekat dari segala arah. Aula gelap total. Hanya napas mereka yang terdengar terputus-putus. Panik dan berusaha tetap tenang. Raka merasakan keringat dingin menetes dari pelipisnya. Buku catatan Aksal masih ia genggam erat di tangan kiri. Nadra mendekatkan tubuhnya pada Raka. Suara gemetar. Raka, suara yang tadi, yang terakhir itu mirip Aksal, benar-benar mirip. Raka menelan ludah. Tapi kalau itu benar dia, kenapa dia terdengar jauh dan bukan di belakangku? Kiai Al-Faruq mengangkat tongkatnya pelan, meraba arah suara. Justru karena yang jauh itu asli, dan yang dekat itu tiruan. Mereka semakin berani. Mereka tahu kita mencari sesuatu. Tiba-tiba bruk. Pintu aula tertutup sendiri dari dalam, menggetarkan seluruh ruangan. Ustadz Rason langsung melompat kaget. Kiai, pintunya tertutup. Kiai mencoba mendorongnya, tapi percuma. Ada yang mengunci dari luar atau dari dalam, selain kita. Lampu aula menyala kembali, redup dan kuning pucat. Terlihat debu beterbangan, seakan ruangan baru saja terguncang. Di belakang aula, lemari arsip terbuka lebih lebar dari sebelumnya, seolah ada seseorang baru saja mengobrak-abriknya. Raka maju perlahan. Aku ingin lihat apakah ada catatan Aksal lain. Pelan, Nadra menahan lengannya. Raka, kita tidak boleh terpisah. Namun, lemari arsip itu seperti memanggil. Ada sesuatu di dalamnya, sebuah bau tanah basah. Seperti kuburan terbuka, merayap keluar dari sela kayu. Raka berhenti di depan lemari. Ada tumpukan kertas berserakan. Namun satu benda menarik perhatian. Sebuah buku kecil bersampul hitam dengan nama yang tercoret. Raka membuka perlahan. Di halaman pertama tertulis, Catatan Kiai Musa, 1984. Pendiri awal pesantren, Nurul Wadi. Raka memanggil yang lain. Kiai, ini catatan pendiri pesantren. Kiai Al-Faruq mendekat, wajahnya langsung berubah tegang. Kiai Musa, dia hilang 40 tahun lalu. Bahkan, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raka mulai membaca keras-keras. Mereka bukan jin, bukan pula manusia. Mereka adalah tiruan bayangan yang memakan suara dan bentuk. Mereka datang dari sumur tua itu. Sumur yang seharusnya tidak pernah digali. Ustadz Razon menutup mulutnya. Ini bukti bahwa gangguan ini sudah lama sekali terjadi. Namun halaman selanjutnya lebih membuat mereka ngeri. Ada sebuah gambar tangan digambar dengan tinta hitam pekat. Bukan tangan manusia. Jari-jarinya terlalu panjang,
Sendinya seperti bengkok ke arah yang salah. Dan di bawah gambar itu, tertulis, jika mereka mulai memanggil namamu, jangan jawab. Jika mereka mulai menirumu, jangan melihat. Jika kau mendengar dua suara, satu jauh dan satu dekat, maka yang dekat adalah pemangsa. Raka menutup buku itu cepat. Napasnya memburu. Kiai, Aksal pasti membaca ini sebelum hilang. Namun, sebelum mereka sempat membahas lebih jauh, lampu aula kembali berkedip. Angin dingin berembus dari arah lemari arsip. Kertas-kertas di lantai bergerak seolah ada sesuatu berjalan melewati mereka tanpa terlihat. Nadra mencengkram lengan Raka kuat sekali. Raka, lihat lantai. Jejak kaki kecil, tapi banyak, basah, mengarah ke satu tempat. Pintu belakang aula. Pintu itu terbuka perlahan. Krik, di baliknya hanya kegelapan total. Lalu muncul suara itu. Bukan suara tiruan, bukan suara makhluk lain, tapi suara laki-laki muda yang benar-benar dikenali Raka. Raka, kalau kau bisa dengar ini, jangan ikuti suara yang mendekat. Aku di tempat yang gelap. Mereka menahanku. Di bawah intai, Raka membeku. Nadra memegang lengan Kiai Al-Faruq. Kiai, itu suara Aksal. Asli. Kiai menatap pintu gelap itu dengan sorot mata kosong. Aksal masih hidup. Mereka tidak menirunya kali ini. Dia memberi kita petunjuk. Ustaz Razon memeluk dirinya sendiri. Di bawah, maksudnya apa? Bawah ruangan ini? Kiai menarik napas panjang. Pesantren Nurul Wadi dibangun di atas sistem ruangan bawah tanah yang tidak pernah didaftarkan resmi. Hanya pendiri awal yang tahu. Ia menatap Raka. Kalau Aksal bicara dari bawah, itu artinya dia masih ada di lorong-lorong lama itu. Raka menatap pintu gelap yang masih terbuka. Kalau kakakku di sana, ia mengepalkan tangan. Aku akan turun. Nadra langsung memegang kedua bahunya. Kalau kau turun, kami ikut. Kiai menunduk. Tapi hati-hati, tiruan paling kuat ada di bawah. Mendadak dari dalam kegelapan pintu belakang aula, muncul tangan pucat melambai pelan, seolah mengundang. Tapi, tangan itu punya 3 sendi, dan ia melambai. Dengan cara yang sama persis, seperti Raka selalu melambai pada Aksal saat perpisahan. Raka mundur setengah langkah. Itu bukan Aksal. Kiai mengarahkan tongkat pada pintu. Bersiap, kita akan masuk lorong bawah tanah. Pintu belakang aula terbuka, seperti mulut raksasa yang menunggu mangsa. Gelap pekat di dalamnya seolah menyedot cahaya dari ruangan. Tangan pucat bersendi 3 yang tadi melambai telah menghilang. Namun hawa dingin tetap menetes dari dalam. Lorong seperti napas makhluk yang baru saja berlalu. Kiai Al-Faruq menyalakan lentera minyak, satu-satunya sumber cahaya yang mereka punya. Jangan berpencar, katanya pelan namun tegas. Sekali kau kehilangan bayangan orang di depanku, kau tak akan menemukannya lagi. Raka berdiri paling depan, Nadra di sampingnya. Ustaz Razin mengambil posisi di belakang Kiai, sambil terus menggenggam tasbihnya. Mereka melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, udara berubah drastis. Dingin, lembab, berbau tanah lama yang tidak pernah tersentuh matahari. Dinding setinggi 2 meter terbuat dari batu bata kasar yang mengelupas. Sementara lantai dipenuhi debu tua bercampur pasir halus. Lorong itu lurus. Sangat lurus, terlalu lurus hingga tidak terlihat akhir. Nadra berbisik, Raka kau merasakan itu. Rasakan apa? Lantainya, seperti bergetar pelan. Raka menurunkan tubuhnya sedikit, dan memang benar lantai seakan berdenyut. Seperti nadi besar yang mengalir di bawah pesantren. Lorong ini, hidup, ujar Ustaz Razin sambil menelan ludah. Mereka terus berjalan, hanya diiringi suara langkah kaki dan napas masing-masing. Namun setelah beberapa menit, Kiai Al-Faruq tiba-tiba berhenti. Raka hampir menabraknya. Kiai, kenapa berhenti? Kiai menatap lantai. Lihat jejak itu. Ada jejak kaki. Kaki manusia dewasa. Bekas lumpur pekat. Masih basah. Dan yang membuat Raka hampir jatuh berlutut. Itu jejak sepatu yang identik dengan milik Aksal. Aksal dia lewat sini, bisik Raka. Namun Nadra menunjuk sesuatu yang lain. Raka lihat sisi kiri jejak itu. Di samping jejak Aksal, ada jejak lain, kecil, jari-jari terlalu panjang, dan jumlahnya lebih dari 10 pasang. Kakakmu,
Tidak berjalan sendirian, ucap Kiai dengan suara berat. Lorong akhirnya bercabang menjadi 3, masing-masing menuju kegelapan yang lebih dalam. Kiai mengangkat lentera. Cabang kiri tampak terlalu sempit, cabang kanan penuh bekas goresan di dinding. Cabang tengah adalah satu-satunya yang punya jejak kaki Aksal. Kita ikut jejak tengah, kata Raka tegas. Namun baru beberapa langkah, suara lain muncul. Suara langkah kaki seseorang. Di depan mereka, cepat tergesa. Nadra menahan napas. Itu suara manusia. Ustaz Razin berbisik, jangan-jangan Aksal. Raka langsung berlari ke depan, Kak Ai. Namun Kiai meraih bahunya keras. Jangan, dengarkan dulu. Semua terdiam. Langkah kaki itu berhenti di suatu titik gelap. Kemudian terdengar suara napas seseorang. Lemah, terputus-putus. Seolah seseorang berdiri tidak jauh dari mereka. Raka memanggil pelan, Aksal, Hening. Lalu seseorang di dalam kegelapan menjawab dalam suara pelan, tercekik. Raka, aku di sini. Nadra langsung menutup mulutnya sendiri. Ustaz Razon mundur setengah langkah. Raka maju 1 langkah, gemetar. Aksal, aku di sini. Jangan takut. Tiba-tiba, suara itu berubah. Masih menyerupai Aksal, tapi perlahan pecah. Seperti pita suaranya robek satu persatu. K-A, tu. Long. Kiai Al-Faruq menarik Raka ke belakang. Bukan dia. Dengarkan ritme napasnya. Itu bukan napas manusia. Dan benar napas itu tidak teratur. Kadang cepat, lalu berhenti total. Kadang serak, lalu berubah seperti napas anak kecil. Kemudian suara itu berbicara lagi. Raka, Aksal, di belakang. Raka membeku. Terlambat. Ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Nadra menjerit kecil, menutupi mulut. Raka tidak menoleh. Ia ingat pesannya. Jangan menoleh, apapun yang terjadi. Namun ia bisa merasakan keberadaan makhluk itu. Berdiri terlalu dekat, napasnya dingin menyentuh tengkuk. Dan suaranya kini berubah menjadi suara perempuan. Tolong aku, nak, aku tersesat. Kiai mengangkat lentera. Mundur semua. Cahaya lentera memantul ke dinding dan memperlihatkan bayangan makhluk itu. Bayangannya tidak memiliki bentuk manusia. Lengannya terlalu banyak. Kepalanya seperti memanjang. Namun, suaranya berubah-ubah. Antara suara Aksal, suara Nadra, suara Raka sendiri. Raka, ikut aku. Raka memejam mata dan menahan napas. Kau bukan Aksal, kau tiruannya. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking. Kiai memukulkan tongkatnya ke lantai, membaca doa keras-keras. Lentera tiba-tiba menyala lebih terang, dan makhluk itu mundur sambil berteriak parau, lalu menghilang ke lorong lain. Hening kembali. Raka menggenggam buku catatan Aksal. Wajahnya pucat. Kiai, kalau itu bukan dia, di mana Aksal sebenarnya? Kiai menatap jauh ke lorong tengah yang gelap. Di akhir lorong ini ada sesuatu yang penting. Itu tempat terakhir yang dituju Aksal. Tempat apa itu? Tanya Nadra. Kiai menelan ludah. Ruang pengunci suara. Lorong di depan mereka tampak semakin gelap, seolah menelan lentera mereka. Sedikit demi sedikit, Raka menarik napas dalam-dalam. Aku akan menemui kakakku di sana. Dan mereka pun melangkah masuk ke kegelapan yang lebih dalam. Lorong semakin menyempit. Suhu turun drastis, hingga napas mereka terlihat seperti asap tipis di udara. Raka memegang lentera Kiai saat mereka berjalan lebih dalam. Pantulan cahaya minyak menari di dinding, menciptakan bayangan panjang yang bergerak sendiri. Nadra berjalan sangat dekat dengan Raka. Tangan kanannya terus menggenggam baju Raka agar tidak tercecer. Kenapa lorongnya makin sempit begini? Bisiknya. Aku merasa seperti ditelan. Ustadz Razon menelan ludah. Suaranya gemetar. Lorong bawah tanah ini seharusnya cuman jalur evakuasi. Tidak mungkin sepanjang dan sedalam ini. Kiai Al-Faruq menjawab pelan, karena lorong ini bukan buatan manusia. Pendiri awal pesantren menemukan celah ini dan membangun di atasnya untuk menutup sesuatu. Ia menatap Raka. Aksal mungkin menemukan celah yang sama. Perkataan itu membuat Raka makin ingin mempercepat langkah.
Setelah berjalan hampir 5 menit tanpa tikungan, lorong berakhir pada sebuah dinding, batu besar yang terlihat lebih baru dari dinding lain. Nadra menyentuhnya. Ini bukan dinding asli. Benar, batu ini lebih halus, seperti pernah dibentuk tangan manusia. Kiai mengarahkan lentera ke permukaannya. Ada bekas cap tangan yang tertekan ke batu. Cap tangan manusia dewasa, dan tepat di bawahnya cap tangan kesil-kesil yang jumlahnya terlalu banyak. Ustadz Rezen mundur beberapa langkah sambil memegangi dadanya. Ya Allah, dinding ini seperti menelan sesuatu. Raka mendekat. Ia meraba dinding itu, mencari celah, retakan, atau tanda. Tiba-tiba, ia merasa getaran. Halus dari dalam, seperti ada seseorang yang menggedor pelan dari sisi lain. Raka mendekatkan telinganya, dan ia mendengar itu. Suara napas. Lemah, tertahan. Tertahan. Bukan suara makhluk tiruan. Ini suara manusia. Aksal, Raka berbisik. Matanya langsung berkaca-kaca. Nadra kaget. Kau yakin? Suara napasnya. Aku hafal. Raka mengepalkan tangan. Dia di balik dinding ini. Kiai menunduk dalam. Kalau begitu, kita sudah dekat dengan ruang pengunci suara. Raka menekan dinding lagi dan menemukan titik kecil berbentuk lingkaran. Ia menekan perlahan, dan sebuah klik terdengar. Dinding itu bergeser perlahan, seperti pintu geser kuno, membuka celah cukup untuk satu orang masuk. Angin dingin langsung menyambar dari baliknya. Cahaya lentera menyorot ruang yang sangat besar di balik dinding itu. Ruang berbentuk bundar. Dindingnya penuh tulisan Arab kuno dan simbol yang digambar dengan arang dan darah. Di tengah ruangan, ada sesuatu seperti pilar kayu, raksasa dengan rantai-rantai tua menggantung di sekelilingnya. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri, semua suara di dalam ruangan hilang. Benar-benar hilang. Langkah kaki mereka tidak bersuara, lentera tidak berdesis. Napas mereka seperti dibungkam oleh udara itu sendiri. Apa yang terjadi? Nadra membuka mulut, tapi suaranya tidak keluar. Raka mencoba bicara, tidak ada suara. Seolah pita suaranya diputus. Kiai menggerakkan bibirnya. Ruang pengunci suara. Ustadz Razen menepuk dadanya panik. Membaca doa tidak terdengar. Mulut bergerak tanpa suara. Mereka maju perlahan. Pilar kayu itu tampak seperti bekas tempat seseorang pernah dirantai. Ada bekas garukan di kayu garukan manusia. Raka menyorotkan lentera, dan akhirnya ia menemukan apa yang dicari. Di sisi pilar ada ukiran nama AQSAA. Ukiran itu sangat dalam, seperti digores dengan benda tajam berkali-kali hingga kayunya pecah. Nadra menahan napas atau mencoba menahan karena bahkan napasnya pun tidak terdengar. Raka menyentuh ukiran itu dengan tangan gemetar. Dia benar-benar di sini, gumamnya tanpa suara. Tiba-tiba cahaya lentera berkedip, kemudian mati. Ruangan gelap total. Hening absolut. Kiai berusaha menyalakannya kembali, tapi sesuatu bergerak di kegelapan sebelum ia sempat melakukannya. Sesuatu yang besar, berbentuk samar, berdiri di belakang mereka. Raka menoleh sedikit, dan dia melihat sesosok tinggi dengan tubuh seperti bayangan cair. Tidak memiliki wajah, namun memiliki banyak mulut kecil di seluruh tubuhnya. Mulut-mulut itu terbuka senyap, menangis tanpa suara, tertawa tanpa suara, memanggil tanpa suara. Nadra memegang lengan Raka erat sekali. Ustadz Razon jatuh berlutut, mulutnya terbuka, tetapi tidak terdengar suara teriakan. Makhluk itu bergerak ke tengah ruangan dan di antara mulut-mulutnya, salah satunya berubah, meniru, membentuk wajah Aksal. Wajah yang menangis, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Raka, tolong. Raka gemetar hebat, namun ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari wajah itu. Saat cahaya redup dari lentera yang hampir mati kembali berdenyut, Raka melihat bahwa wajah itu bukan sekadar tiruan. Ada manusia di dalam pilar itu, terdorong ke dalam kayu, terperangkap, masih bernafas. Dan mata itu, mata di balik
rongga kayu, adalah mata Aksal. Lorong itu seolah menelan mereka. Semakin jauh mereka berjalan, udara semakin dingin, dan bau lembab bercampur tanah basah makin menusuk. Raka terus menunduk, memegang buku catatan Kiai Musa, memastikan halaman-halaman itu tidak terjatuh. Nadra berjalan tepat di sampingnya, sesekali menoleh ke belakang, memastikan Ustaz Rason masih mengikuti. Lorong ini tidak tercatat dalam peta pesantren, gumam Raka. Bukan tidak tercatat, sahut Kiai Al-Faruq. Tersimpan, ditutup dengan sengaja. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Di ujung lorong tampak sebuah ruangan besar dengan pintu kayu tua yang terbuka sedikit, seperti seseorang baru saja memasukinya. Ustaz Rason menelan ludah. Apa kita masuk? Kiai Al-Faruq mengangguk. Itu ruang doa lama, tempat Kiai Musa biasa bertapa selama berhari-hari. Begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Ruangan itu hampir kosong, kecuali karpet lusuh, rak kitab yang tampak roboh, dan sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan. Cermin itu tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Bingkainya retak, permukaannya gelap seperti air kolam hitam. Raka langsung merasa tidak nyaman. Kenapa ada cermin di ruangan ini? Bukannya tempat doa tidak biasanya memakai cermin sebesar itu? Kiai Al-Faruq memejamkan mata sesaat. Itu bukan cermin biasa. Kiai Musa pernah menyebutnya sebagai bejana pantulan, tempat di mana sesuatu bisa terlihat, bahkan jika tidak ada di dunia ini. Nadra mendekat, namun berhenti beberapa langkah. Kiai, permukaannya seperti bergerak, dan binar cermin itu tidak memantulkan ruangan, justru seakan memperlihatkan ruangan lain yang sama bentuknya, namun jauh lebih gelap dan memiliki bayangan yang seperti bersembunyi di sudut-sudutnya. Jangan terlalu dekat, perintah Kiai. Pantulan itu bisa meniru kita. Namun sebelum mereka menjauh, sebuah suara muncul dari dalam cermin Raka. Suara itu lirih, lemah, penuh ketakutan. Raka menegang Aksal. Bayangan dalam cermin berubah. Dari gelap pekat muncul sosok laki-laki muda, tubuh kurus, wajah pucat, mata cekung namun sangat familiar bagi Raka. Aksal! Raka hampir berlari mendekat, namun Nadra menarik lengannya kuat-kuat. Raka, lihat baik-baik. Raka memfokuskan matanya, dan ia sadar. Aksal dalam cermin itu tidak berdiri di ruangan cermin. Ia menggantung, kakinya tidak menyentuh lantai. Sosok itu menatap dengan mata memohon. Bibirnya gemetar seperti ingin mengatakan lebih banyak, namun ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aksal, kau di mana? Tanya Raka. Suaranya pecah. Sosok itu membuka mulut. Bukan di sini. Aku di bawah. Mereka memakai wajahku. Jangan percaya wajah yang tersenyum. Tiba-tiba bayangan gelap merayap dari belakang sosok Aksal dalam cermin. Perlahan melilit lehernya. Sosok Aksal tercekik, wajahnya dipelintir seperti kain basah. Nadra menjerit pelan. Raka, mundur! Kiai Al-Faruq mengetuk lantai dengan tongkatnya, membacakan ayat pelindung. Ruangan bergetar. Lampu redup berkedip cepat. Cermin besar itu mulai bergetar keras. Permukaannya bergulung seperti ombak hitam. K-R-R-A-A-A-A. Cermin retak di banyak sisi tapi tidak hancur. Dari celah-celah retakan itu muncul tangan pucat, panjang, dengan kuku hitam, berusaha keluar. Ustaz Rason terpana. Kiai. Mereka keluar melalui cermin. Cermin itu terus bergetar, retakan makin lebar, dan kini satu wajah mulai terlihat, wajah yang menyerupai Raka, tapi tersenyum terlalu lebar, terlalu panjang, tidak manusiawi. Raka hanya bisa mundur perlahan tanpa berpaling dari makhluk itu. Kiai, Raka berbisik, itu memakai wajahku. Kiai Al-Faruq menekan tongkatnya ke tanah. Itu tiruan tingkat 3. Mereka tidak hanya meniru rupa, tapi juga kenangan. Cermin bergemuruh keras, seakan siap pecah kapan saja. Kita harus pergi sekarang, teriak Kiai. Satu tangan makhluk itu keluar sepenuhnya, meraih udara. Dan sebelum pintu ruangan menutup, sosok itu berbisik,
dengan suara Raka. Aku yang asli. Jangan tinggalkan aku. Nadra menutup telinganya dan berteriak, jangan didengar. Mereka berlari keluar dari ruang doa, menutup pintu sekuat tenaga. Namun meski sudah jauh, mereka masih bisa mendengar suara dari dalam ruangan. Ketuk, 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 ketuk. Raka, bukakan pintu. Raka menatap pintu itu dengan napas tercekik. Aksal, tunggu aku. Aku akan menemukanmu. Kiai menatapnya dengan sorot mata berat, hampir seperti permintaan maaf. Episode berikutnya akan jadi penentu, karena kita sudah membangunkan sesuatu. Pintu ruang doa sudah jauh di belakang mereka. Namun suara ketukan dan panggilan palsu yang meniru suara Raka masih terpantul samar dari lorong. Seakan dinding-dinding bawah tanah ini punya ingatan sendiri. Kiai Al-Faruq berjalan paling depan. Tongkatnya bergetar di tangan. Lorong terakhir ini akan membawa kita ke inti, tempat Kiai Musa menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia. Nadra menelan ludah. Kalau begitu, kenapa Aksal bisa masuk sampai sana? Karena dia membaca catatan yang seharusnya tidak pernah dibuka, jawab Kiai. Dan sesuatu memanggilnya. Raka menatap buku catatan kakaknya di tangannya. Ia merasakan berat yang bukan dari kertas, tetapi dari dosa yang tidak sengaja dibuka. Semakin jauh mereka turun, semakin aneh suasananya. Cahaya lentera Kiai tiba-tiba tidak lagi menghasilkan bayangan. Kaki mereka berjalan, tapi tidak ada bayangannya di lantai. Tangan mereka bergerak, namun udara tetap kosong. Nadra bergidik ngeri. Kenapa kita tidak punya bayangan? Ustaz Rason menjawab dengan suara gemetar. Karena tempat ini pusat dari semua tiruan. Mereka mencuri bayangan manusia sebelum mencuri wujudnya. Raka merapatkan buku catatan. Kalau bayangannya hilang, itu berarti orang itu bisa digantikan. Kiai menoleh tajam. Itulah yang terjadi pada Kiai Musa. Nadra terkejut. Kiai Musa yang asli hilang. Yang kembali ke pesantren, Kiai menatap lurus ke depan. Adalah wujud yang tidak punya bayangan. Mereka akhirnya tiba pada sebuah pintu batu besar berbentuk lingkaran. Di tengahnya ada celah yang tampak seperti mulut raksasa yang diam tertutup. Di bawah pintu itu tertulis huruf Arab kuno. Barang siapa meniru suara manusia, ia hanya meniru kasar. Barang siapa meniru wajah manusia, ia adalah bayangannya. Barang siapa meniru jiwanya, ia menggantikan. Kiai menekan telapak tangannya ke batu itu. Batu itu terbelah perlahan. Dari dalam ruangan, cahaya putih pucat menyembur keluar. Cahaya tanpa suara, tanpa hawa, tanpa arah. Mereka masuk. Dan disitulah Raka melihatnya. Di tengah ruangan ada sumur bundar tanpa air. Hanya cahaya putih yang berputar-putar seperti kabut cair. Di atas sumur itu digantung dengan untayan bayangan hitam yang terikat seperti tali tergantung. Sosok yang sangat dikenalnya. Aksal. Di tengah ruangan ada sumur bundar tanpa air. Hanya cahaya putih yang berputar-putar seperti kabut cair. Di atas sumur itu digantung dengan untayan bayangan hitam yang terikat seperti tali tergantung. Sosok yang sangat dikenalnya. Askal. Kurang makan, kurang tidur, pucat, mata cekung, namun masih hidup. A. Raka berteriak dan mencoba berlari. Tangan Nadra langsung menariknya. Raka, jangan sentuh apapun. Aksal membuka sedikit matanya. Suaranya retak seperti batu gesek. Kak, jangan dekat. Raka menangis. Suaranya pecah. Kak, aku akan menurunkanmu. Aku akan... Aksal berteriak lebih keras dari apapun yang ia pernah suarakan. Raka, itu bukan tali tiga. Raka langsung berhenti. Ia melihat lebih jelas. Yang menggantung Aksal bukan tali. Itu lengan-lengan hitam panjang dari makhluk-makhluk tanpa wajah yang berdiri di sekeliling ruangan. Mereka tidak bergerak, tidak bernapas. Seperti patung yang menunggu sesuatu. Makhluk-makhluk tiruan. Dan mereka semua memakai bayangan manusia yang mereka curi. Kiai Al-Faruq mengangkat tongkatnya. Kita harus memutus ikatannya sebelum mereka bangun. Namun sebelum ia sempat melangkah,
Semua patung itu menggerakkan kepala mereka sekaligus menuju Raka. Mereka membuka mulutnya. Mulut-mulut gelap tanpa suara. Dan salah satu dari mereka melangkah keluar dari barisan. Sosok itu memiliki wajah Aksal. Aksal palsu menatap Raka sambil tersenyum lembut, terlalu lembut. Tinggallah di sini bersamaku, Raka. Aku kakakmu. Raka mundur, tubuhnya gemetar. Kau, bukan dia. Aksal palsu mendekat. Suaranya menirukan napas Aksal asli dengan sempurna. Tapi, aku bisa jadi lebih baik dari dia. Aku bisa menemanimu selamanya. Aksal asli berteriak, Raka. Jangan buka mata saat mereka mendek. Tiba-tiba makhluk itu menerjang. Raka menutup mata keras-keras, lalu berlari ke arah kakaknya. Ia memotong lenggen-lenggen hitam itu dengan tongkat kayu kiai. Aksal jatuh ke pelukan Raka. Tubuhnya berat namun masih hidup. Tiruan-tiruan itu melolong tanpa suara. Cahaya sumur meledak seperti badai putih. Kiai Al-Faruq menggenggam bahu Raka. Lari! Sekarang, ruangan itu runtuh. Suara tubuh bayangan pecah seperti kaca. Nadra menarik Ustadz Serazen keluar dari lorong. Dan saat pintu batu menutup, suara terakhir yang mereka dengar adalah, kalian kembali membawa bayangan kalian. Tapi, kami akan menagih satu hari nanti.